Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, telah dikonfirmasi sebagai target transfer musim panas untuk Anderlecht oleh kepala eksekutif klub Belgia tersebut. Eriksen sempat dikaitkan dengan kepindahannya, termasuk kabar ketertarikan dari Real Betis, meskipun klub asal Spanyol tersebut akhirnya mendapatkan kembali Giovanni Lo Celso dari Tottenham Hotspur. Kepala eksekutif Anderlecht, Jesper Fredberg, sempat mempertimbangkan sebuah pendekatan untuk Eriksen, namun pada akhirnya hal itu tidak terjadi. Kami mendatangkan Leander Dendoncker, di posisi di mana persaingan yang sesungguhnya dibutuhkan, ucap Fredberg. Itulah mengapa kami tidak membutuhkan pemain berpengalaman lainnya di lini tengah, meskipun Eriksen adalah sebuah peluang bagus, yang ternyata tidak memungkinkan. Eriksen telah mengakui bahwa ia akan terbuka untuk meninggalkan Old Trafford jika klub mengatakan kepadanya bahwa tidak ada prospek baginya di Man United. Namun hal itu tidak terjadi. Jika mereka mengatakan kepada saya untuk pergi, saya akan pergi, tetapi saya tidak mendengarnya, kata Eriksen. Masih ada 1 tahun tersisa jadi fokus saya adalah pada tahun ini, tampil maksimal dan melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Selain mencetak 2 gol ke gawang Barnsley, Eriksen juga mengkreasi gol keempat Man United malam itu untuk Alejandro Garnacho. Dia menjadi starter pada pertandingan putaran ketiga, setelah sebelumnya juga masuk dalam starting 11 saat menang atas Southampton di Premier League beberapa hari sebelumnya. Crystal Palace dan Manchester United akan berjumpa di pekan kelima Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Crystal Palace versus Manchester United di Selhurst Park ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Sejauh ini, Palace masih tanpa kemenangan. Palace, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Di lain pihak, Manchester United sudah 2 kali menang dan 2 kali kalah. Palace dan MU sama-sama baru meraih kemenangan di ajang Carabao Cup EFL Cup. Palace menang 2-1 di kandang Queen's Park Rangers, sedangkan Man United membantai Barnsley 7-0 di Old Trafford. Mazraoui siap lahir batin bermain di semua posisi, dari bek hingga striker, jika Man United membutuhkannya. Bek Manchester United Nusair Mazraoui menegaskan, dirinya siap lahir batin dijadikan apa saja di lapangan, tak peduli jadi bek atau bermain di lini tengah, bahkan di depan. Dirinya siap berkomitmen penuh untuk setan merah. Sepanjang kariernya, pemain internasional Maroko itu memang dikenal kerap dipasang sebagai bek kiri atau bahkan dimainkan lebih ke depan di berbagai klub yang diperkuatnya dulu. Mazraoui, rekrutan Man United di musim panas ini dari Bayern Munich, tak keberatan sama sekali dijadikan opsi rotasi di mana area yang dibutuhkan manajer Erik ten Hag. Ya, saya dulu gelandang. Lalu di tim kedua, saya bermain selama semusim di setiap posisi. Dari winger kiri hingga bek tengah di laga berikutnya, cerita Mazraoui. Jadi, saya telah bermain di mana saja. Itulah yang benar-benar membantu saya sekarang, sebab dimanapun saya bermain di lapangan, saya merasa nyaman. Saya tidak merasa seperti, apa yang harus saya lakukan di sini, lanjutnya. Saya hanya tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Saya telah bermain di setiap posisi, jadi itu sungguh membantu saya, jelasnya. Menurut Mazraoui, setiap kali dia berhasil pindah ke klub besar, itu adalah bukti bahwa kerja keras dia selama ini terbayar kontan. Setiap langkah yang saya buat, dengan pindah ke klub besar seperti ini, atau ketika saya datang ke Bayern Munich, itu adalah momen-momen yang menunjukkan mengapa Anda bekerja sangat keras setiap hari, mengapa Anda harus kerja ekstra, imbuh Mazraoui. Christian Eriksen seolah tersisihkan di Manchester United. Masa depannya di MU pun masih tanda tanya. Eriksen didatangkan Manchester United beberapa tahun lalu. Selama berkostum setan merah, bintang asal Denmark ini sudah mengoleksi 75 kali penampilan. Di musim ini, dia tak lagi jadi pilihan utama. Dia baru sekali bermain penuh pada Piala Liga Inggris bulan Agustus lalu. Sempat dirumorkan hengkang dari Old Trafford, nyatanya sang pemain bertahan. Melansir Detik Sport, Eriksen pun membantah akan hengkang darimu. Aku merasa sangat nyaman di United. Jika mereka menginginkan aku pergi maka aku akan pergi, tapi aku tidak mendengar tentang hal itu, ungkap Eriksen dikutip Metro. Aku juga orang yang suka berada di sebuah tempat di mana keluargaku merasa nyaman sekaligus berada di tempat di mana aku bisa menguntungkan dan bermain, hal-hal itu selalu menjadi tujuanku, kata dia menambahkan. Eriksen sadar betul persaingan di lini tengah Manchester United. Meski demikian, dia tetap siap andai pelatih Erik ten Hag menurunkannya. Sulit untuk bertanya kepada manajer tentang berapa menit yang akan kudapatkan pada musim liburan. Jika dia mulai menjanjikan menit bermain kepada para pemain, kami akan menjalani sebuah musim yang sangat panjang, lanjut dia.
Kini, masa depan sang pemain pun dipertanyakan. Namun Eriksen hanya akan fokus bekerja keras di MU. Tidak ada pembicaraan tentang itu, hanya sekadar terus bekerja keras dan fokus di setiap pertandingan. Toh masih ada sisa setahun di kontrakku, jadi fokusku adalah menjalani musim ini, mengerahkan segalanya dan kita lihat saja apa yang terjadi setelahnya, katanya. Martin Baturina, pemain muda asal Kroasia, jadi rebutan Real Madrid dan Manchester United. Talenta dan kemampuan yang dimilikinya menarik perhatian dua klub Eropa tersebut untuk mengisi kedalaman skuad masing-masing. Dilansir dari Sportsmole, Real Madrid masuk ke dalam perburuan Baturina karena memiliki prioritas dalam mengisi lini tengah. Semenjak kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu, Jude Bellingham diinstruksikan bermain lebih ke belakang oleh pelatih Carlo Ancelotti. Namun, posisi tersebut bukanlah posisi terbaik baginya. Real Madrid butuh gelandang murni, terlebih setelah Toni Kroos pensiun dan bertambahnya usia Luka Modric. Sementara itu, Manchester United turut bergabung dalam perburuan bintang muda Dinamo Zagreb ini dengan alasan serupa. Terlepas dari kedatangan Manuel Ugarte pada bursa transfer musim panas lalu, Setan Merah membidik Baturina untuk menggantikan Scott McTominay serta prospek hengkangnya Christian Eriksen dan Casemiro. Baturina memiliki gaya bermain yang sama seperti seniornya Luka Modric. Dia memperlihatkan penampilan menjanjikan sejak bergabung dengan Dinamo Zagreb sejak 2021. Gelandang berusia 21 tahun ini sudah bermain sebanyak 128 kali. Ia juga mampu mencatatkan 16 gol dan 32 assist bagi tim berjuluk Purgeri. Untuk musim 2024-2025, Baturina sudah berhasil menciptakan 4 assist pada 5 pertandingan pertama di Liga Kroasia. Selain itu, Baturina sudah tampil sebanyak 5 kali dengan timnas Kroasia di panggung internasional. Catatan positif inilah yang membuatnya diincar oleh dua klub raksasa Eropa. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh David James. Ia menilai Manchester United bakal menyesal melepaskan Jadon Sancho ke Chelsea. James menilai bahwa Chelsea telah cerdas merekrut Sancho dari MU. Saya rasa perekrutan terbaik di musim panas ini adalah keberhasilan Chelsea mendatangkan Sancho, buka James kepada The Mirror. Menurut James, Sancho telah menunjukkan ia bisa jadi pemain yang penting di Chelsea. Sehingga ia bakal jadi pemain penting untuk The Blues. Dia menjalani debut yang bagus ketika menghadapi Bournemouth. Ia terlihat sangat hidup dan tidak diragukan lagi ia cocok bermain di tim ini, sambung James. Dia akan mendapatkan banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Chelsea pada musim ini. Dia kini berada di lingkungan yang tepat dan ini bisa jadi awal dari ia menunjukkan bahwa ia adalah salah satu penyerang terbaik di Premier League. James menilai bahwa MU pada akhirnya akan menyesal melepas Sancho, karena ia menilai Sancho bakal bersinar bersama Chelsea. Kita tahu bahwa dia pemain yang bagus, namun entah kenapa ia tidak bisa bersinar di United. Memang hal-hal seperti ini sering terjadi, terutama kepada para pemain muda, sambung James. Chelsea saat ini memberikannya ruang untuk mengekspresikan dirinya, sama seperti apa yang dialami Cole Palmer. Jika ia bisa mengikuti jejak Palmer, maka United akan terlihat bodoh melepaskannya apalagi kalau mereka juga performanya tidak kunjung membaik, pungkasnya. Manchester United menang besar 7-0 saat meladeni Barnsley di Old Trafford dalam pertandingan babak ketiga Carabao Cup 2024-2025, Rabu tanggal 18 September tahun 2024 dini hari WIB. Setan Merah kembali mendapatkan hasil positif setelah pada laga Liga Inggris juga menang 3-0 atas Southampton. Penggemar MU disuguhi hujan gol dalam pertandingan Carabao Cup melawan Barnsley. 7 bola bersarang di gawang Gabriel Slonina menandai skor akhir 7-0. Alejandro Garnacho, yang berhasil mencetak 2 gol, mencoba melakukan selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo, siu. Namun, Casemiro segera menghentikannya. Garnacho tampak bersemangat merayakan golnya. Setelah mencetak gol pertama, pemain muda Argentina itu berniat meniru selebrasi ikonik Ronaldo. Tetapi, fans yang memperhatikan dengan cermat melihat Casemiro cepat-cepat menghampiri Garnacho dan menariknya menjauh. Casemiro, yang memiliki hubungan dekat dengan Ronaldo sejak masa-masa bersama di Real Madrid, tampaknya mencegah Garnacho untuk menghindari potensi kontroversi. Beberapa fans di media sosial berspekulasi tindakan Casemiro adalah bentuk perlindungan bagi Garnacho. Mereka menilai Casemiro kemungkinan memikirkan soal rivalitas antara Ronaldo dan Lionel Messi yang bisa menimbulkan masalah bagi Garnacho di Argentina. Namun, Garnacho yang terkenal dengan karakternya yang berani, tidak peduli dengan intervensi tersebut. Ia tetap melanjutkan selebrasinya dengan lebih penuh semangat setelah mencetak gol kedua. Salah satu penggemar menulis, Garnacho benar-benar tak tahu malu. Saya suka dengan keberaniannya.